Kamu tahunya kan ngopi ya nang warung, kopi tubruk, panas, legi, kental. Mas gitu. Nah, ketika masuk di ABCD diajarin tentang sejarah kopi, terus kemudian masuk ke manual brewing, cupping, terus diajarin espresso, bingung nggak? Kaget nggak? Aku tuh yang terlintas pertama kali di otak aku adalah ini industri yang sangat-sangat gampang. Karena alat-alatnya simple kayak cuman timbangan, mesin kopi teknologinya apa, cuman itu kayak tabung diisi pemanas air jadi pressure. Dengan harga yang sama, mesin kopi 200 juta, terus kita beli mobil 200 juta, teknologinya bandingin. Nggak ada apa-apanya ya? Nggak ada apa-apanya dong. Penipuan gimmick aneh yang menurutmu terjadi di kopi apa contohnya? Bilang aja nih. Co-fermented processing kopi, yang akhirnya dimasukkan satu substansi yang bukan kopi, dan akhirnya kopi rasanya substansi itu. Michael Seno Ardabuana. Welcome to Ngopi No Cincong. Akhirnya Michael Seno masuk No Cincong Podcast. Setelah sebenarnya aku ngajakin kamu udah lama loh, Sen. Dari 2018, Mas. Belum. Ngaco, belum bikin. Solo. Dari Ice Lake Solo itu tahun berapa ya? 2022. Atau 2023 ya? 2022 ya? 2022. Itu awal-awal bikin podcast tuh ya. Nah, ini sebelumnya ini aku ini agak bingung nih, memperkenalkan kamu kepada pemirsa No Cincong ini, Michael Seno ini ya. Nggak punya title, ini Mas. Sebenarnya ini berperan sebagai apa nih di industri kopi ini? Lu coba gini, Sen. Kamu coba deh, kalau dari sisi kamu mau memperkenalkan diri kamu itu sebagai apa sih sebenarnya? Pekerja kopi, Mas. Pekerja kopi, ya. Yang tidak bisa spesifik. Oke, pekerja kopi di mana? Di Hungry Bird Coffee. Jadi di aku Hungry dulu Bird Coffee ini ya. Masuk Hungry Bird itu ngebar. Oke. Di situ mulai belajar di production, aku geser ke roastery. Jadi kamu hari ini tuh posisinya di Hungry Bird ini sebagai apa nih? Sebagai coffee director sih. Coffee director, yes, title aja coffee director. Padahal kalau ditranslate nggak bagus-bagus amat. Apa? Pengarah gaya kopi atau apa nih coffee director? Ngurusin bisnis kopinya aja. Jadi aku lebih di biji-bijian dari green buying, jadi aku cupping sampel, habis itu aku beli green bean-nya, habis itu aku yang eksekusi, ada partner juga sama Pak Ketut. Terus Pak Ketut mantan ex Caswell itu ya? Yes, legend. Yang legend itu ya. Habis itu make sure kopinya enak nggak. Lalu abis itu aku make sure lagi ke Hungry Bird Cafe bahwa mereka eksekusinya bagus. Oke, Hungry Bird itu adalah coffee shop yang ada di mana? Ada di Canggu, di Brawa. Canggu di Brawa, di Bali ya? Di Pulau Bali ya? Itu terkenal Bali. Ya Hungry Bird itu ya? Sebenarnya kita nggak ada marketing, tapi terkenal. Terkenal ya Hungry Bird itu ya? Lumayan, aku baru tahu sih soalnya. Kita menang lebih dulu aja, Mas. Seolah lebih dulu ya. Ownernya Pak ini ya, Babe siapa sih itu? Pak Edo, alias ya? Prawira Adiguna. Oh, itu juga terkenal ya Pak Edo? Lumayan legend. Lumayan legend ya. Dia dulu pernah juara Aeropress ya. Pertama kali di Indonesia. Juara Aeropress Indonesia pertama. Pertama. Di World akhirnya tumbang di peringkat berapa itu ya? Di World dia masuk babak pertama doang kayaknya. Next round-nya tembus dia. Oh, next babak penyisian kedua ya. Quarter berarti. Ya, itulah profilnya dari Pak Edo. Dari Hungry Bird Coffee sebagai juara Aeropress Championship Indonesia untuk pertama kalinya. Oke, terima kasih Sen. Luar. Wah, belum. Ini kita belum mulai. Masa Mas ini podcast pertamaku. Ini podcast pertama di hidupku loh. Oke. Jadi kamu mau cerita apa Sen? Oke, gini aja. Aku nanya dulu deh. Sebenarnya aku kenal kamu kan udah lama banget ya. Lama. Ini dari perjalanan kamu belum. Dari perjalananmu juga Mas. Kamu waktu itu diikutin ya di ABCD, di mana kamu waktu itu sebelum kamu punya nama di kopi, kamu ini lebih dikenal sebagai adiknya Childebron. Betul. Di mana kakakmu itu, Cecil itu dia adalah legendnya di kopi zaman dulu. Jadi buat teman-teman yang udah masuk di kopi di era sebelum tahun 2015 pasti tahu namanya ada barista
nickname-nya adalah Chill the Brown. Iya. Barista with attitude. Nah, barista with attitude keren, tatonya banyak. Kalau ngomong seenaknya sendiri, ya itu namanya, itu kakaknya dia. Jadi dia dulu belum punya nama, Sena ini dia masih di bawah bayang-bayang kakaknya Chill the Brown. Kamu waktu itu masuk di ABCD. ABCD. Ya kan, di sekolahin dulu nih belajar kopi. Nah, sebelum kamu disuruh belajar kopi itu, kamu ngerjain apa, Sen? Aku ini Mas, dulu ikut bikin mesin, tapi sebenarnya mesinnya itu cuma buat kompetisi sepeda motor. Racing, balapan? Ya. Kamu anak racing dulu? Dulu tuh nggak ada istilah begitu. Loh, lah terus apa dulu istilahnya? Itu kayak anak bengkel aja, abeng. Oh, istilahnya abeng. Dulu tuh abeng namanya. Anak bengkel. Belum ada kayak, apa ya, kalau di Bali ada kayak beli-beli racing, gek-gek racing gitu. Oke. Kalau di Jawa ya anak bengkel. Nah, itu kamu ini nyeting-nyeting motor? Aku lebih, awal-awal aku tuh naik motor, terus udah lumayan paham, aku bantuin di pedok dan di bengkel. Terus terakhir kerjaanku adalah sama almarhum Hoki Krisdianto, jadi aku yang bertanggung jawab dengan settingan motornya. Mesinnya? Dari rangka, dari tekanan ban, dari mesin, dari semua kayak spuyer apapun itu pokoknya dipasrahin. Itu jadi profesimu itu dulu itu ya? Apa ya, kalau atau profesi cuma hobi juga, doang? Juga bukan, tapi karena ya dari keluarga semuanya kan di balap. Sampai sekarang kakakku masih balap. Masih balap? Masih main Asia Road Racing sama kalau di Indonesia sekarang ada Mandalika Series, dia masih main. Wah, aku tahunya zaman dulu pembalap road race itu cuma Herdiansyah atau siapa itu? Dari Suzuki. Hendriansyah ya? Ya. Nah, tahunya cuma itu. Oh, tapi kamu joki nggak? Dulu aku joki cuman kalau balap-balap lurus saja. Oh, kalau yang ngepot-ngepot? Ngepot nggak mau. Oh, nggak? Kamu nggak berani? Nggak suka. Oh, kenapa? Kelamaan. Kelamaan. Ya. Loh, tapi kan road race kan panjang sirkuitnya. Kelamaan. Banyak faktor X-nya yang membuat kalah dan menangnya. Oke. Kalau drag race tuh benar-benar harus presisi, mesinnya bagus. Nah, gue suka itu. Oh, lurus tapi ya? Lurus. Oh, drag race itu ya? Drag race. Tapi kalau ini road race itu, nikung-nikung itu enggak? Bikin mesinnya suka, tapi naiknya nggak suka. Harus fisiknya harus prima itu, Mas. Oh iya dong. Harus latihan fisiknya kayak lari-lari, terus harus apal kayak satu sirkuit tuh ada lubang di mana tuh harus apal. Jadi dulu kalau aku bantuin, misalnya ada pembalap-pembalap yang aku bantuin, biasanya pagi itu kita lari-lari muterin sirkuit. Oh, buat mengenali ininya sirkuitnya ya. Wah gila, kamu paham banget ya hal-hal kayak gitu ya dulu ya? Lumayan, dulu aku sempat bikin ini sama almarhum Hoki Krisdianto, coaching klinik, namanya The Duck 57. Jadi aku itu ajarin. Di mana? Dulu base campnya kita di Muntilan, tapi kita latihannya ada di Stadion Jawa Tengah Harjo, ya? Di Jogja. Jogja ya? Latihannya. Oh, oke. Ngajarin anak kecil gitu. Akhirnya kok bisa sama mbakmu disuruh belajar kopi itu kenapa? Apakah dia nggak melihat ada masa depan kamu di situ? Mungkin progresnya pelan kali ya. Kalau dunia itu harus kayak orang yang berprestasi banget, yang progresnya bisa cepat gitu. Dulu tuh lumayan kompetitif. Jadi zamanku di bengkel itu ada MBKW itu jago-jago, terus ada Hawadis itu jago, terus ada ART itu Astra, itu tuh mereka ya. Ya, kalau misal tim kan orang jago tapi nggak disupport dana yang cukup, jadi pelan. Iya kan? Iya. Ada beberapa faktor lah, Mas. Kalau nggak ada dealer atau apa yang mau jadi sponsornya juga susah juga dananya ya. Ya, misal udah jago, mesin udah kenceng, pembalap udah bagus, tapi jarang ikut event, itu juga progresnya jadi pelan. Banyak faktornya. Harus ada marketingnya juga, Mas. Jadi kamu dianggap di situ progresnya terlalu lambat di situ? Menurutnya kakakku yang Sisil itu terlalu pelan mungkin ya di situ. Kowe ki nang kene ngene-ngene tok ae yo. Terus kono sinau kopi ya. Dadi opo? Terus akhirnya diikutin kelas. Nah, tapi kan kamu pada waktu itu, kamu kan belum paham tentang kopi. Aku yakin kamu tahunya kan
ngopi ya nang warung, kopi tubruk, Iya. panas, legi, kental. Mas gitu. Nah, ketika masuk di ABC diajarin tentang sejarah kopi, terus kemudian masuk ke manual brewing, cupping, terus diajarin espresso, bingung nggak? Kaget nggak? Aku tuh yang terlintas pertama kali di otak aku adalah ini industri yang sangat-sangat gampang. Wah. Karena aku Kenapa? datang dari industri yang lebih complicated. Oke, jadi kamu menganggap kopi itu sangat-sangat gampang waktu itu? Gampang. Karena Karena alat-alatnya simple kayak cuman timbangan, mesin kopi teknologinya apa? Cuman itu kayak tabung diisi pemanas air jadi pressure. itu harganya mahal, ya kan? Mahal. Cuma dikasih elemen heater Cuma doang. dengan harga yang sama, mesin kopi 200 juta, terus kita beli mobil 200 juta, teknologinya bandingin. Nggak ada apa-apanya ya? Nggak ada apa-apanya dong. Overprice nih berarti. Industri ini. Takut nih. Nggak apa-apa buat sound your mind aja, Sen. In return-nya nggak overprice. In return-nya nggak overprice. Ya, kalau ya. mobil kan, misalnya kita beli 500 juta, baru dianterin dealer ke rumah, harganya udah drop tuh Iya, langsung betul. jadi 300 juta gitu. Tapi kalau mesin kopi kan in return, kayak kita bisa jualan. Oh, jadi pertama kali di pikiranmu ada ini industri gampang banget nih. Ya? Gampang. Aku Oke. cuman pengen tahu kayak nanti di front line-nya itu seperti apa gitu. Oke, Kan itu oke, aku oke. belajar dulu tapi belum ngebar. Ya, itu masih di kelas kan. Terus setelah Masih itu tertarik di situnya. berapa hari kemudian kita udah langsung berangkat Ke Bali. ke Bali, ya kan? Itu kita waktu itu langsung handle untuk setup coffee shop punyanya Ci Ailin, namanya adalah 11 Elephant. 11 Jadi 11 gajah. 11 gajah. Kamu jadi barista pertama di situ ya. Terus kamu belajar apa aja Sen waktu itu? Di mana nih? Di Jadi Balinya atau 11 itu, ya selama di Bali awal-awal itu. aku lebih memahami bahwa industri ini tuh bukan industri kopi, industri hospitality. Bukan di kopinya malah. Kayak industri kopi itu ya sekedar jualan kopi kan, tapi dikemasnya itu lebih luasnya adalah hospitality-nya. Jadi aku lebih belajar kayak hosting customer kayak gimana. Oke. Terus mencocokkan produk apa yang kita punya sama apa yang customer mau itu kayak gimana caranya, itu yang paling susah. Jadi kamu ngelihatnya industri ini keseluruhan itu sebetulnya itu adalah tentang hospitality. Hospitality, Kopi itu cuman komoditasnya aja. komoditasnya perantaranya Iya, aja nih ya. iya. Oh, oke. Seru itu. Tapi kamu di awal-awal belajar itu sebetulnya yang membuat kamu lebih tertarik untuk ya udah aku tak mendalamin kopi. Itu di apanya, Seth? Nah, di tren yang nggak ada ujungnya. Kayak kita selalu ditipu dengan gimmick-gimmick aneh-aneh gitu. Ditipu gimmick-gimmick aneh-aneh. Lalu Apa akhirnya contohnya? Penipuan gimmick aneh yang menurutmu terjadi di kopi apa contohnya? Bilang aja nih. co-fermented. Apa? Co-fermented. Co-fermented. Tolong jelasin gimana itu maksudnya. Kan dia kayak processing kopi yang akhirnya dimasukkan satu substansi yang bukan kopi dan akhirnya kopi rasanya substansi itu. Oke, itu termasuk penipuan gimmick. Buat aku gimmick karena kita bisa tambahin ekstrak buah itunya aja nggak sih di akhirnya ketika kita mau brewing. Ini jadi Atau pakai sirup gitu. kamu ngomongin kopi infuse nih maksudnya nih. Coffee infuse, Oh, spesifik. Oke. Jadi menurutmu kopi infuse adalah penipuan? Bukan. Nah, tadi katanya penipuan gimmick. Gimmick. Itu adalah gimmick yang kayak sebenarnya menurutku ini bagusnya adalah dia memperluas market. Itu pasti ada marketnya. Aku pun yakin itu pasti ada marketnya. Tapi kayak ada hal yang lebih mudah. Oke. Kayak kita ngebrew terus kasih aja jus strawberry Rasa kopinya jadi strawberry. atau kasih aja sirup strawberry. Oh, jadi menurutmu itu nggak ada bedanya dengan penambahan substansi atau substance lain pada waktu proses green bean sama pada waktu penyeduhan? Menurutmu itu hal yang sama? Kalau akhirnya testing note-nya itu ya sama kayak 1000 jalan menuju Roma, tapi yang customer rasakan adalah kopinya rasa strawberry gitu misalnya. Iya nggak sih? Kok kamu balikin nanya ke aku? Kan ini kamu yang ngejelasin, Sen. Menurutku gitu. Menurutku iya kayak ada shortcut-nya gitu. Tapi kan orang-orang selalu bilangnya begini. Loh, tapi kan ini adalah
gerbang untuk supaya orang-orang yang awam bisa tertarik untuk masuk lebih ke specialty coffee. Nantinya pun juga akan ke specialty coffee. Kan selalu bilangnya begitu, San. Setuju. Tapi yang aku selalu dapat tidak pernah ada transparansi. Kayak dia ngeprosesnya gimana aja kadang masih diumpetin kan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tuh lebih susah memasukkan substans yang non-coffee untuk masuk di coffee flavor itu susah, Mas. Karena kopi ada mucilage, ada pektin, which is itu tidak water soluble. Maka kita harus melakukan fermentasi agar ada hidrolisis dan mucilage-nya bisa luntur. Maka substannya bisa masuk ke kopi. Tapi replikasinya bisa sebagus apa? Oke. Kalau misalnya kita mau pakai jus kan timbang aja stroberinya 20 gram, Mas. Jadi sebenarnya yang kamu permasalahan adalah transparansinya aja nih. Transparansi. Kalau seumpama dari awal penjualnya bilang, oh iya ini memang infuse, ini memang cara prosesnya seperti ini gitu. Nah infuse itu yang aku juga kayak sebenarnya istilahnya sama nggak sih co-fermentation sama infuse tuh? Karena intinya adalah memasukkan flavor non coffee ke coffee kan. Oke, kalau penggunaan yeast itu gimana menurutmu? Penggunaan yeast itu bagusnya adalah dia triggering bakteria yang akhirnya di fermentasinya itu akan ada hal yang berbeda kan. Menurutku malah lebih sah itu. Oke. Dan replikasinya akan lebih bagus itu. Dengan penggunaan yeast itu. Karena yeast itu produk yang lumayan stabil. Tapi kalau misalnya kita pakai buah tahun ini sama tahun depan kan mungkin belum tentu sama. Mau ditimbang apanya, Brix-nya, atau mau ditimbang berat buahnya, kan belum tentu. Tapi yeast pun kan juga memunculkan rasa tertentu, San. Bisa jadi kalau dia memang jago. Tapi kamu masih mentoleran hal itu? Yeast masih bisa lah. Yeast masih bisa. Karena yang diolah adalah produk dari tanaman kopi. Oke. Kayak mungkin mosto kayak coffee cherry terus dibikin mostonya pakai yeast baru dia dipakai buat fermentasi kan kopi kan. Tapi kalau substance yang mengandung rasa pineapple atau mango dimasukkan pada waktu proses pasca panen supaya nantinya kopinya punya rasa pineapple atau si mango itu, kamu merasa itu adalah gimmick. Dalam bentuk apa? Apakah buah gitu? Apakah sukses dengan co-fermentation buah gitu? Jarang Mas yang sukses. Aku pernah melakukan itu dan rasanya nggak tajam. Oke. Aroma tapi yang dapat ya biasanya, aroma dulu. Nggak setajam itu. Jadi kayak bentuknya tuh apa yang dicampur ke kopi. Mereka tuh jarang yang transparan. Jadi keberatanmu cuma hanya masalah transparansinya aja. Betul. Kalau mama dari awal udah dikasih tahu ini itu prosesnya begini, pakai ini. Oke lah ya, tinggal orangnya mau atau enggak. Sebenarnya sekarang aku juga nggak masalah sih Mas. Karena aku cuma bilang kayak kopi itu sebenarnya industrinya nggak gede-gede amat tapi banyak gimmicknya. Banyak gimmicknya ya. Ya ujung-ujungnya kembali lagi untuk penjualan. Kan akhirnya tuh gimmick tuh karena itu berupa aksi, akhirnya kan ada reaksi kan. Nah reaksi buat orang yang setuju dan nggak setuju itu kan akhirnya jadi polemik. Iya. Nah, aku yang nggak suka tuh polemik. Harusnya tuh ya udah santai aja. Sebenarnya kalau terbuka dari awal bisa dihindari itu. Tapi justru polemik itu kan yang bikin industri ini jadi hidup, San. Belum tentu, Mas. Oh enggak ya? Belum tentu. Hidup tuh dalam artian luas atau dalam artian sempit. Kalau misalnya sempit, coffee shop yang sikut-sikutan aja belum tentu dia bisa hidup kan nanti akhirnya. Iya. Banyak kok Mas yang reviewer Black Campaign gitu akhirnya shopnya dead. Oh, reviewer Black Campaign maksudnya? Kan ada orang mungkin sebagai influencer yang nggak harus coffee shop, mungkin cafe. Terus dia bilang kayak, oh ini makanan atau minumannya bermasalah. Akhirnya Google review-nya minus. Memang disengaja? Black Campaign, sengaja. Ada aja Mas itu. Mungkin musuh bisnis bisa, kompetitor gitu kan. Masih ada ya kayak begitu ya? Sudah semakin sedikit. Karena mungkin ini netizen atau orang-orang juga udah mulai kayak apakah dia kredibel atau enggak gitu. Iya, betul. Sama yang Code Blue itu. Oh, iya itu kan pernah ke Angry Bird juga.
Tapi kita nggak tanggepin kan? serius, Iya, jadi iya, iya. impact-nya juga nggak yang jadi boom gitu. Kalau misal kita tanggepin serius, boom itu. Orang kopi kan sensitif juga, Mas. Oh iya dong, serang balik dong, hajar Kayak dong. apa ya? Radikal gitu Oh juga. iya. Terus yang fanatik juga ada. Tapi bukannya yang aku inget nih Sen ya, kamu awal-awal ngebar di 11-11 itu kamu kayaknya tertarik banget sama latte art ya? Sampai kamu latihannya itu shadow latte art. Jadi kamu cuman pura-pura pegang gelas. Oh ini gambarnya begini-begini. Dan itu tiap sore kamu begini-begini terus. Karena menurutku drink presentation itu adalah salah satu kewajiban barista juga. Kita tuh harus jago gitu. Karena itu yang menaikkan kayak experience-nya si customer untuk datang ke satu tempat gitu. Kalau misal presentasinya jelek ya mungkin kurang kan? Iya dari penampilannya ya. Iya, jadi meskipun aku nggak kepengen lomba tapi aku harus bisa gitu. Jadi latte art penting buatmu? Penting ya. Buat industri kan, ya? maksudnya buat di front line kan penting. Karena buat orang yang jago latte art, akhirnya kan dia mixing antara kopi dan susunya itu dengan rata. Baik, iya rasanya juga bakal lebih bagus gitu. Jadi ketika diminum dari sisi satu ke sisi sebelahnya sama. Betul. Ya kan? Oh, jago ya kamu sekarang ya. Wah, luar biasa. Bisa. Oh, bisa. Diajak throwdown masih berani. Oke. Nah, jadi waktu itu kita bareng-bareng setup 11-11 dan kemudian aku balik ke Jakarta buat ngajar di ABCD waktu itu. Nah, dan aku udah nggak tahu nih sepak terjang kamu kemudian di Bali seperti apa. Sampai akhirnya kamu waktu itu kalau nggak salah masih ikut di 11-11 ya. Masih. Akhirnya kamu ikut kompetisi ya? Pertama masih Brewers, di 11-11 kan? Brewer. Nah. Dulu ada regional 2015. Sekali pertama kali ikut kamu langsung menang ya itu ya? Tapi problematik. Secara nasional urutanku tuh nggak yang lolos ke next round. Tapi waktu itu ada rep yang mengharuskan bahwa juara dari regional itu harus ikut serta. Iya, betul. Seingatku Bryden ya. Dari aku Australia. Seingatku Bryden. Dan yang ya lucu dong, masa juara regional tapi karena nggak lolos. Nggak lolos kan terus nggak ikut nasional, lucu banget dong. Ya. Tapi tahu nggak? Dikasih taunya H-1. Mantap sekali. H-1 untuk kegiatan runtutan eventnya. Jadi kayak technical meetingnya, kayak gitu-gitunya. Gitu. Tapi kamu setelah juara regional itu kan ada announcement dong waktu itu juara regional. Ada nggak? Ada. Ada kan? Ada seremoninya kan? Wah kamu juara 1 nih di regional. Itu tuh nggak ada piala-pialaan gitu Mas 2015. Belum, karena runtutannya belum selesai dianggapnya. Iya. Tapi cuman dinobatkan sebagai ini juara 1 di regional timur kan waktu itu. Nah, terus kemudian ketika semua udah selesai, muncul peringkatnya, terus kamu nggak masuk, kamu ngerasanya gimana? Ini gue juara tapi kok nggak masuk nasional? Itu pertandingan pertama, nggak komplain. Nikmati aja. Berarti memang orang barat nih lebih jago. Oke. Aku bukan orang yang ngambil terlalu banyak negatifnya sih. Kebetulan. Terus akhirnya di nasional kamu peringkat berapa? Tak ceritain dulu gimana ke nasionalnya. Jadi sore-sore aku ditelepon dari SCAI bahwa Mas Eno ini ada regulasi dari rep bahwa Mas Eno harus tanding di national round gitu. Oke. Dan itu tuh pertandingannya itu udah the day after tomorrow. Lusa tuh udah tanding. Jadi besoknya itu kan technical meeting kan? Anjing. Jadi sore ditelepon, besok aku terbang. Buset, terus? Ya ada. Bikin skrip nggak ada. Tapi kamu tetap membawa teknik yang kamu pakai di regional itu? Masih sama, tapi kan ya? Kopi nggak punya, Mas. Terus gimana terus kamu strategimu? Ke Edo, kayak tanya ke Edo, ada kopi nggak? Ini aku harus berangkat ke Jakarta buat tanding Brewers gitu. Dia bilang, oke, gue bantuin. Oke. Jadi dia ikut terbang ke Jakarta karena ada restu juga kan, tanding latte art. Jadi aku team up sama Edo,
Lalu yang nungguin di Jakarta adalah Ci Aili, ownernya 11-11. Terus aku bagi tugas sama kakakku. Oh, apa Jadi sih aku sih? minta tolong dia untuk terbang ke Singapura, cari kopi yang ada di Singapura. Karena Singapura lebih dulu buat jualan kayak geisha-geisha as a retail. Oke. Indonesia masih belum dapat marketnya, tapi Singapura tuh udah ada. Akhirnya dia dapat ada satu 90 plus Persi jadi geisha dari Papa Paleta. Oke. Jadi aku dibawain, aku nggak tahu kopi bentuknya seperti apa. Kakakku ke Singapura, aku ke Jakarta, kita ketemu di Jakarta. Gila. Dan alat nggak lengkap. Loh, French press nggak bawa? French press bawa, tapi nggak lengkap karena aku butuh filtrasi tambahan kan. Oke. Buat tekniknya. Jadi cari di Jakarta, ada dibantuin, aku lupa namanya. Dulu kayak Sisil dulu juga di situ kerjanya. Terus aku pinjam V60 dari situ. Tapi ya bagus kok. Rangga. Akhirnya, terus kemudian hasilnya? Hasilnya lumayan memuaskan. Peringkat berapa, Sen? Peringkat 3. Peringkat 3 nasional. Peringkat 3 nasional. Gila. Satunya Ryan. Oh iya. Duanya adalah Randy Mahesa. Itu berarti ini dong, kompetisi Brewers pertama dong? Pertama. Nggak ada yang tahu itu nyeduh kopi yang enak kayak gimana, nggak ada yang tahu. Nah, pertama kali ikut kompetisi, terus kemudian ikut Brewers pertama kali, itu baru belajar kopi juga belum 2 tahun ya? Atau pas 2 tahun ya? Belum, Mas. Belum 2 tahun kan? Belum. Kamu, ini mungkin banyak orang yang nggak tahu, kamu pakai French press. Betul. Nah, orang-orang pada filter pakai V60, dripper, kamu pakai French press. Itu gimana ceritanya? Bisa kamu punya ide ngasih teori tentang French press, cara penyeduhan untuk kompetisi Brewers itu? Coba kita flashback lagi nih. Flashback lagi, oke. Jadi menurutku menyeduh itu adalah kita bikin sebuah konsep. Jadi kenapa brewing device diciptakan adalah biar dia itu lebih enak dari cuppingnya. Oke, setuju. Itu esensi brewing. Yes. Kenapa ada filter ini itu. Oke. Lalu setelah itu kan muncullah metode. Ada yang immersion, ada yang pour over, ya, ada yang drip gitu. Lalu di otak gue adalah semakin banyak gerakan, semakin susah replikasinya. Oke, masuk Dan akal. ketika kita harus nyeduh dengan jumlah yang lebih dari 1, makanya kita harus bikin sesuatu yang sama persisnya. Nah menurutku imersi itu udah paling mudah untuk direplicate atau jadi direplikasi. untuk konsistensinya, betul, immersion itu jauh lebih konsisten, betul, daripada drip filtration. Daripada pour over. Ya, drip filtration yang netes-netes yang harus dituang berapa kali ya. Betul. Oh, oke. Jadi idenya, konsepnya dari situ. Konsepnya itu. Lalu pengembangan untuk presentasinya adalah aku tuh dulu membicarakan kayak tentang seperti apa ekstraksi berjalan. Aku masih ingat itu karena itu konsep pertamaku. Iya, gimana tuh? Padahal ya kalau kamu ngomongin oke, immersion tidak membutuhkan banyak gerakan, tapi yang namanya ketika kamu menuang air ke permukaan kopi, otomatis akan terjadi namanya turbulensi. Betul. Nah, itu gimana kamu supaya menjaga si turbulensinya itu bisa konsisten walaupun dengan French press? Justru aku ada tambah stir, Mas. Oke, kamu stir lagi. Buat saturasi coffee ground-nya aku masih ada tambahan stir. Tapi kalau untuk penuangan, aku cuman kasih stream maksimal dari kettle. Oh, jadi tuang sekenceng-kencengnya. aja. Ya. Kettle pasti punya maksimalnya seperti itu karena dia ada gooseneck-nya kan. Ya udah itu titik maksimalnya aja. Terus ada stir dan stirnya di awal gitu-gitu. Oke. Bahkan itu sampai hari ini kamu masih percaya bahwa immersion itu masih yang paling konsisten? Masih ya, karena aku tadi juga lihat kamu bikin ini juga pakai switch dripper, di mana kamu immerse dulu terus baru kamu keluarin. Lucunya adalah kalau drip lebih enak dari immersion atau lebih bagus lah anggaplah. Kenapa kayak orang-orang yang bikin pour over device, mereka bikin gate-nya, switch. Iya. Berarti kan ada satu kemenangan immersion-nya kan.
Jadi intinya sebenarnya adalah untuk kemudahan replicate itu juga ya. Betul. Salah satunya Sebenarnya ya. mempermudah buat replikasi, betul. Mas Sambi ya. Ya. Apalagi kalau kita tahu di kompetisi Brewers itu kan kita pun juga menampilkan ide, ini loh teknik penyeduhan yang bisa direplikasi oleh semua orang juga. Betul. Iya kan? Betul. Jadi seumpama kita bikin teknik penyeduhan yang rumit pun walaupun hasilnya enak juga kalau memang orang susah mereplikat juga ya udah gitu aja. Kalau memang mungkin menurutku ya, kalau memang inovasi dan hasilnya jauh dari rata-rata penyeduhan, ya kita harus apresiasi meskipun itu rumit sekalipun. Iya. Kalau memang jauh, tapi kalau tipis-tipis paling beda kopi, Mas. Tapi herannya ya, kamu udah oke di Brewers, harusnya orang pada umumnya wah berarti ketika aku udah menang di Brewers, berarti ini loh, jalanku ini adalah aku nih di Brewers. Tapi ternyata enggak. Kamu pivot lagi, kamu ikut barista competition ya? Iya. Terus kamu juga ikut Good Spirit atau apa ya? Kamu pernah ikut apa aja sih, San? Semua, kecuali latte art. Latte art? Iya. Good Spirit pernah ikut? Good Spirit ikut. Terus barista juga pernah ikut? Barista finish nomor 5. Nah, kamu dari Brewers itu kemana dulu? Sebenarnya dulu tuh pas Brewers tuh aku juga ikut ini, Mas. Cup Tester. Cup Tester. Di tahun itu. Di tahun yang sama. Dan harusnya main juga di Jakarta. Tapi waktunya jadwalnya bentrok sama Brewer. Jadi aku milih jadi Brewer. kamu matiin. Iya. Oke, berarti itu barengan Cup Tester. Terus yang berikutnya lagi? Barista dulu. Masih Brewer. Oh, masih Brewers masih ikut sampai 2018. Lagi. Oh, kamu masih ikut lagi Brewers. Jadi ya 2015 itu finalnya di 2016 kan. Tapi kayak pialanya masih 2015. 2016 akhir ada regional lagi. Terus main di 2017. Itu aku dapat naik 1 posisi. Nasional. Peringkat 2. Jadi peringkat 2. Wah, ya. Brewers peringkat 2 nasional. 2018 itu aku udah gila. Udah jadi orang yang terlalu jauh lah di kopi. Maksudnya terlalu jauh gimana? Kayak aneh. Sekarang kan ada kayak heboh sidra gitu kan. Oke. 2018 tuh aku udah compete pakai sidra. Wah, waduh 2018 siapa yang tahu sidra waktu itu? Nah itu aku bawa varietas yang memang menurutku masih rare. Terus kayak apa ya? Menurutku ini potensial gitu-gitu. Tapi ya end up-nya ya kurang bagus. Itu aku finish nomor turun nggak Mas itu? Turun ya. Turun. Nah, terus sampai akhirnya ikut cabang lain. Barista duluan dong. Atau Good Spirit dulu? Itu aku ada ini. Ada dealing sama Edo. Biar Edo join kompetisi. Jadi kalau misalnya Edo join Brewers, aku join barista. Oh, oke. Itu kamu udah pindah ke Hungry Bird? Setelah dia, udah dia yang ribet. Setelah dia fail di barista. Jadi dulu aku brewernya, Edo itu main di barista championship-nya. Oke. Keren dulu dia bawa fotonya Tom Cruise gitu di meja. Keren, konsepnya dia keren. Aku hampir gak inget loh Edo itu pernah ikut barista championship itu. Pernah, dia 2018. Oke. Pas aku bawa sidra itu dia bawa dari kebun yang sama tapi dia pakai buat barista championship. Jadi akhirnya next competition-nya kamu tantang-tantangan lagi sama Edo. Kalau 2019-nya kita switch. Jadi Edo ke brewer, aku ke barista. Nah di barista kamu peringkat berapa tuh? Regional itu juara. Regional juara lagi, Sen? Juara. Oke. Terus di nasional nomor 5. Waktu itu aku barengan sama ada Yesi, ada Aga, ada Raymond Ali, ada Jasin. Jasin juga. Kamu masih dapat nomor 5 itu ya? Nomor 5. Gila loh. Makanya Om Henry itu selalu bilang, Seno ini anak ajaib nih. Oh, awalnya dari apa, tahu-tahu ikut apa, menang. Terus Good Spirit tahun berapa kamu ikut? 2021, COVID itu. Oh, waktu COVID ya? Ya, itu di Pati Unus atau apa sih namanya? Oh, yang di Jakarta. Yang tertutup itu ya? Oke. Itu peringkat berapa Good Spirit?
3. Masih dapat podium lagi. Gila, podiummu banyak ya akhirnya ya. Tapi bukan title champion. Ya belum title champion, tapi kan kamu udah tiap kali ikut selalu dapat podium. Tapi tujuanku memang bukan buat jadi champion. Ya tujuanmu apa ikut? Jadi kayak bagaimana kamu memandang kompetisi kan. Ada yang orang ingin belajar. Kebanyakan orang ingin belajar. Ya selalu bilangnya begitulah. Tapi pulang-pulang depresi. Malah jadi lebih jelek di kerjaan gitu ada. Tapi kalau aku kan aku bisa sejauh apa di kompetisi yang ini. Aku bisa memahami regulasinya sepintar apa, aku bisa mempelajarinya sedalam apa gitu. Karena beda game, beda strategi. Ya. Ya akhirnya aku mempelajari juga ya. Sekarang ya cukup buat aku. Cuman ngikuti trennya aja. Tapi kayaknya kompetisi roasting belum ikut juga lah, Sen. Udah. Oh, udah pernah ya? Udah. Nasional nomor 6. Oh iya. Tapi belum podium lah. Belum, karena nggak ada podium 4, 5, 6 ke bawah dong, itu dianggap loser. Dong. Iya, pasti. Oh, pernah ikut juga nih? Pernah. Tahun berapa roasting? Pas aku ikut yang menang Topan. Oh, zamannya Topan. Iya. Oke. Oh, di ICF berarti itu. Betul. Iya. Oh. Nggak penasaran, Sen, ngerosting? Kan kamu juga udah pegang roastery terus nih. Enggak. Tapi aku pengen nganterin orang. Oh, pengen coaching orang? Siapapun yang aku pengen kayak ngasih tahu. Karena aku selalu mendalami ilmu cupping, sensori gitu-gitu kan. Tapi kan kamu kompetisi roasting kan cuman peringkat 6 nih. Wah, cuman. Kompetisi roasting baru ikut sekali, dapat peringkat 6 dan belum champion. Gimana kamu bisa meyakinkan orang, ini gue bantuin? Lebih ke desain profilnya. Aku udah mulai paham kayak, yang nilainya akan bagus itu roastingan yang seperti apa. Aku udah mulai memahami itu. Karena kan kebetulan pas di Milan, terus Wisnu juara itu juga, Wisnu ada share beberapa cerita-cerita kayak, Mas aku ini begini. Terus aku pas di Taiwan itu ada WOC, si Topan tuh cerita begini. Jadi aku ngedengerin tuh kayak, lumayan paham. Jadi sebenarnya belajarnya itu bukan dari baca buku dari komunitas, Mas. Dari orang-orang. Ilmu paling besar yang aku terima itu dari komunitas. Kayak kenapa aku bisa jago di Bali, karena selesai shiftku, aku tuh nge-shift lagi di tempatnya Mas Rifka. Oh, di BC. Iya. Di situ tuh kayak orangnya lebih macam-macam lagi. Terus nanti aku kenal Munir. Terus aku kenal Arista, kenal Sam. Terus komunitas Bali itu dulu juga lumayan solid. Jadi aku belajarnya dari mereka. Wah, gokil. Mbak Intan, aku ngedengerin juga Mbak Intan. Ya soal kompetisi Intan ya udah inilah ya. Dedengkot. Ini udah dedengkot, ya udah makan banyak asam garam tuh Intan Kumalasari itu. Wah. Seru. Jadi menurutmu lebih asik mana? Main bengkel atau masuk industri hospitality kopi ini? Wah, bengkel duitnya harus gede banget, Mas. Oh, emang kopi enggak? Kopi enggak segede bengkel. Oh iya? Kalau mau kayak world class gitu, enggak segede. Oh iya? Iya. Jadi di motor itu lebih gila-gilaan lagi? Beli shockbreaker aja 35 juta, Mas. Oke. Baru shockbreaker, belum mesin. Tapi kompetisi sekarang beli kopi juga segitu juga harganya. Ya tapi kan masih bisa disetir. Kayak ya kopi itu kendaraannya, gimana supirnya aja gitu kan. Jadi menurutmu sopirnya masih lebih punya peran penting ya? Peran penting. Peran penting. Kayak tahun 2019 agak menang pakai Simalungun. Siapa ngira tuh? Iya. Siapa ngira itu kopi lokal. Ngalahin kopi yang mahal-mahal ya. Tanah Magesia diginin. Yes. Gila. Tebas. Nah, kalau kamu selama
ini ya ngerosting di Angry Bird nih sekarang. Terakhir inilah mungkin 2024, 2025 menurutmu kopi yang kamu roasting yang paling ibaratnya kamu dapat kopi yang mungkin harganya biasa aja, bukan kopi yang mahal, tapi ternyata ketika di roasting resultnya bisa, wah gila ini ternyata muncul rasa begini, ternyata mantep. Ya nggak yang sejauh itu juga Mas. Tapi so far 2 tahun terakhir aja nih, potensinya aku pengen tahu, maksudnya kopi Indonesia ini dari yang kamu awal-awal roasting sampai hari ini tuh naiknya seperti apa? aku lebih suka kalau misalnya benar-benar yang mereka yang fokus specialty, aku lebih suka fisiknya. Kalau fisiknya jauh berubah. Dulu tuh kopi Indo tuh kotor banget Mas. Quaker, batu, kayu. Even kita ordernya yang specialty grade. Dulu nggak ada yang jual specialty grade Mas, kopi Indonesia. Grade 1 lah Grade ya. 1. Masa grade 1 ada batu sama kayu? Ada Mas. Sampai sekarang ada. Oh ya? Sampai sekarang masih ada. Waduh, hati-hati nih yang jual green bean ke Angry Bird nih. Enggak, Diperiksa aku satu-satu nih lebih- sama Seno nih. Aku kerjasama tuh lebih seneng yang memang kerja sama-sama. Jadi kalau memang dari merekanya baik ya kita bakal kayak menjalin relasinya juga baik gitu. Ada beberapa kok Mas, aku petani-petani yang sampai sekarang masih oh ini bagus nih gitu. Salah satunya tuh yang aku suka itu progresnya bagus adalah di Bondowoso ada satu kebun namanya, kalau brand buat jualan green bean-nya itu Masian. Itu aku kenal tuh baru beberapa tahun terakhir, kayak 4 tahun terakhir kayaknya. Tapi Bondowoso ya? progresnya bagus. Tapi masih masuknya Ijen itu. Ijen. Originnya ya. Bagusnya gimana Sen? Dia itu mau ngedengerin. Mau terima masukan. Ya kalau dikasih masukan itu dia ngedengerin dan dibenerin. Terus besoknya udah kayak rapi kopinya. Sekarang dia udah sampai beli buat fermentation tank gitu-gitu, dia bikin beberapa protokol fermentasinya juga bagus-bagus kok. Minimal progres itu ya setidaknya dari sizing, sortirnya gitu Sortir ya. sih, Sortir ya terutama ya. Dia serius di sortirnya, bagus aku suka. Oke. Dari belakang yang belum ada kemajuan. Hah? Dari nggak ada gebrakan yang apa ya? Ya kalau misal di kompetisi kan ya udah kita punya kayak barista champion dunia gitu kita punya. Tapi kalau misal kita main ke coffee shop masih sama aja kan? Kopi-kopinya dari hulunya maksudmu? Kayak bukan produknya ya, kayak feel-nya gitu. Mau masuk ke coffee shop terus ada barista gitu masih sama semuanya. Harusnya seperti apa San? Ya kalau beneran ada progres harusnya ada perbedaan dong. Gimana contohnya perbedaannya? Karena aku juga nggak punya bayangan ya. Oke kita punya juara dunia, tapi ya namanya industri hospitality di coffee shop ya kayak begitu, mau gimana lagi gitu. Gebrakan itu gebrakan seperti itu yang apa? menurutku masih sama aja. Jadi kayak belum ada perubahan signifikan. Mungkin ini ya aku men-trigger biar ada. Tapi aku juga kayak misal ditanya yang seperti apa sih yang bagus ya. Mungkin selera orang beda-beda, tapi kayaknya negara lain banyak yang udah duluan. Gimana contohnya yang kamu lihat di negara lain hospitality-nya? Mungkin kita bisa lihat Jepang. Kayak kopi-kopinya tuh tanpa harus orang minta, aku boleh cium kopinya nggak gitu. Orang Jepang tuh bisa menjelaskan dengan detail bahwa ini kopi itu akan seperti apa. Dan dia tuh menjelaskannya itu bagus. Tapi kan hal itu kalau mama customer-nya nggak nanya, nggak akan mungkin diceritain dong, Sen. Kebanyakan nanya sih, Mas. Oke, tapi kalau kita lihat tipe customer kita rata-rata, kan dia mereka cuma pesan pilih origin, kalau mereka memang pengen tahu, mereka akan nanya. Tapi kalau nggak nanya, barista kan juga nggak ngejelasin juga. Ya bisa jadi, tapi servisnya tuh buat aku masih normal gitu. Belum ada perkembangan yang kayak benar-benar progresif dan kayak merombak kebiasaan barista di bar gitu. Nah itu contohnya yang gimana? Aku juga pengen tahu tuh, yang kayak gimana nih yang kamu maksud nih? Karena aku juga nggak punya bayangan. Yang ada mungkin kayak protokol khusus,
buat kayak bagaimana dia dari greetingnya, dari menjelaskan produknya, dari menanyakan kayak bagaimana hari-hari si customer sebelum dia datang ini, akhirnya akan ketemu titik di mana customer kepingin yang seperti apa, tempatnya ada produk apa, akhirnya match. Oke, sekarang aku mau kasih contoh lagi. Contoh di barnya Hungry Bird. Dengan traffic setinggi itu, let's say pagi hari jam 8, jam 9, customer crowded kayak gitu. Gimana caranya barista bisa seideal yang kamu bilang itu? Kita belum running. Karena kan dulu memang nggak ada tempat di bar kita. Tapi sekarang kita udah renovasi, mungkin lusa kita buka. Bisa dicoba. Oh, oke. Bisa dicoba. Dan itu nggak bisa yang memang nggak bisa yang by system, Mas. Karena dari baristanya berarti. Iya, barista kan punya karakter. Jadi ini desain barnya coffee shopnya Hungry Bird yang ini kamu set up untuk menjalankan konsepmu barista yang ideal itu seperti apa? Iya. Iya. Dan sebenarnya bukan yang coffee geek yang kayak bakal kopi terus obrolannya, tapi yang lebih kayak bikin customer itu jadi manusia gitu. Kayak diajak ngobrol, diajak apa, ditanyain sesuatu, terus ditanya maunya seperti apa, bisa diakomodir sejauh apa. Oke. Walaupun sebenarnya nih ya, kalau dari aku nih Sen, kenyataannya nggak semua customer itu juga butuh diajak ngobrol sama barista. Betul. Karena berarti baristanya yang harus bisa ngeliat ini orangnya kira-kira ini mau nggak diajak ngobrol gitu. Iya, dia harus pandai menilai. Kayak, oh ini customer buru-buru, oh ini customer yang mau tanya detail technical things gitu. Oh ini customer yang kayak baru belajar kopi tapi tertarik dan interest untuk cerita-cerita kopi. Dia harus tahu itu. Dari gelagatnya dia harus bisa baca. Memang harus menilai kayak dari gelagat, psikologinya seperti apa, cara mereka ngomong, pertanyaan yang dilempar pertamanya seperti apa. Kadang memang juga aku ngeliat ya, kadang ada customer juga yang sebenarnya itu pengen ngobrol, pengen nanya, tapi agak segan, malu, ya kan? Jadi akhirnya mereka tuh cuma nunjukin, mereka ngelihat bungkus kopinya, ini dari mana Kak? Oh dari ini ya. Ini karakternya gimana? Ya udah ini aja. Sebenarnya dia mungkin ada rasa pengen ngobrol lebih jauh, cuman nggak enak juga nih. Berarti itu harus yang mancing si baristanya. Berarti kan kita udah ada di sisi kebalikan Mas, kayak dulu tuh bilang bahwa kompetisi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di bar akan ditampilkan gitu kan. Tapi sekarang kan gap antara competition presentation itu sama yang daily basisnya yang ada di coffee shop itu udah jauh kan. Berarti kan ini udah kita yang harus ngambil dari kompetisi kan. Setuju sih. Ya, semua bilang idenya kompetisi ini adalah untuk menunjukkan bahwa ini loh dailymu di bar ini seperti apa, tapi kenyataannya kan sekarang ya benar ya kayak kamu udah jauh. Beyond. Lo ngelakuin ini di kompetisi tapi dailymu nggak akan ngelakuin seperti ini, ya kan? Ya mungkin experience yang kayak gitu yang aku kepengen mungkin. Oke. Tapi sampai sekarang sih masih buat aku masih normal. Karena ngambil sampelnya kan misalnya dari berapa puluh gitu. Kayak mayoritas masih sama aja. Iya. Karena nggak gampang lah, Sen. Karena ya balik lagi orang ya tujuannya, mindsetnya kan ya buka bisnis, cari duit, yang mudah itu aja gitu. Benar. Nah sekarang ya, aku nggak tahu di Bali nih ya, Sen ya. Tapi di beberapa second city ini lagi bermunculan banyak banget coffee shop skena. Coffee shop skena itu artinya ya cari tempat. Apa itu Mas? Model rumah-rumah lama atau apa didesain oke lah pokoknya buat yang estetik, buat foto-foto, buat macam-macam. Harganya murah-murah semua, pokoknya kopi susu ada, kopi pun juga masih pakai blend-blend yang which is banyak yang dari mereka request blend yang murah, harganya yang murah buat mereka. Dan jualannya harga murah, isinya rame banget. Itu anak-anak Gen Z zaman sekarang semua. Kadang seminggu sekali 2 kali ada live DJ kayak gitu. Yang penting crowded dulu. Nah sekarang pergeserannya kalau di Second City banyak seperti itu. Di Bali gimana, Sen? Di Bali masih yang rame
nongkrong sih. Eventnya nggak terlalu yang banyak banget gitu, nggak. Tapi ya memang kalau yang dianggap skena itu adalah orang-orang dengan golongan tertentu ya mungkin di Bali juga ada skena gitu. Ya. Tapi ya nongkrong aja Mas. Ya nongkrong dan mereka even don't care sama produknya itu. Different type of market. Berarti Kayak, memang ada market yang kayak gitu, memang ada gitu. Berarti kalau kita mau main di specialty coffee, kita nggak bisa mengharapkan market yang seperti itu dong? Bisa kok buat bisnisnya juga bisa aja gitu. Tapi kalau mungkin yang tadi kita obrolin dikasih ke mereka nggak bisa. Nggak nyampe. Iya, ya itu dia. Karena marketnya mereka nggak butuh itu, ya kan? Nggak, dia cuma butuh wifi, nongkrong sama teman-teman, terus apa lagi ya, nyaman, keren. Orang-orang tuh banyak juga tapi yang kan pengen akhirnya keren. Banyaknya seperti itu dan akhirnya kan banyak Gen Z sekarang yang selalu ngopinya coffee shop. Dan mereka kemudian bikin konten, bikin review, rating-ratingan di TikTok. Oh, di sini lo kopinya enak, di sini kopinya enak. Kamu pasti pernah dong lihat seperti itu. Pernah. Kamu gimana tuh menanggapi kayak gitu? Teman-teman. Terusik nggak sih? Nggak semua orang kredibel buat didengerin. Oke. Tapi kan ini dari sisinya dia. Boleh. Berarti kan itu bakal orang yang mendengarkan akan dragging ke levelnya orang yang berbicara kan. Jadi mereka bikin konten, oke, 5 kopi terenak di daerah ini, isinya dilihat kopi franchise semua itu. Sah. Nggak apa-apa ya. Sah sih sebenarnya. Dari sisinya dia. Ya. Oke. Tapi secara coffee quality ya lebih baik ngedengerin orang-orang yang benar-benar punya background bagus di kopi. Oke. Iya kan? Iya, seharusnya sih setuju, begitu. Kan? Coba kan jadi agak sedikit terusik ya. Ya nggak bisa nyalain juga sih. Memang dia memang nggak belajar kopi. Mungkin kalau aku di review ya seperti itu. Dan mungkin reviewnya negatif ke aku atau tempat aku kerja. Kamu jawab nggak kayak gitu? Aku bakal cari perspektifnya dia dulu, Mas. Sebenarnya yang dia mau apa gitu. Kan dia pasti kayak ininya kurang. Nah, ini tuh objeknya tuh apa sih gitu. Ya mungkin aku bakal kayak, oh kalau memang kurang di tempatku aku bakal kembangin. Tapi kalau secara taste atau secara produk, itu tuh sebuah value dari tempatnya gitu. Kayak ada satu chef yang memang kalau masak dia selalu pakai mala. Jadi semua masakannya akan terasa pedas. Terus orang yang nggak suka pedas kayak, ini tempat apa-apaan, makanan semuanya pedes gitu kan. Dia nggak suka, itu negatif. Tapi ya karakter. Ya memang nggak bisa disalahkan sekarang. Strategi dari shopnya. Iya, kita juga coffee shop kita mainnya di market seperti itu atau enggak juga. Iya, kalau kalian kepengen spesifik produk, request. Yes. Kalau bisa diakomodir, pasti akan diakomodir sama shopnya, sama baristanya. Nah, ini yang juga sering terjadi, review-review itu, ya kan? Aku juga ngalamin, wah di sini ini nggak manis ininya ya, nggak manis, nggak mau minta request gula, ya kan? Terus atau kemanisan, kenapa nggak minta less sugar? Ya. Ya. Kurang bagus aja komunikasinya mereka berarti. Kalau aku boleh nge-review mereka. Iya kan? Boleh. Harusnya kan kayak hal-hal yang mudah diselesaikan tuh ya kayak cuman masalah gula. Apalagi asin, pedes. Selesaikan aja kan. Ya tapi mereka lebih memilih untuk bikin konten daripada menyelesaikan langsung di situ. Pernah kena nggak sih Angry Bird kayak gitu-gitu? Reviewer Code Blue gitu? aja sekali. Terus kalau Google Review ya menurut kita rada aneh buat ditanggapin juga gitu. Ya kalau Google Review kita udahlah itu buat semua orang lah. Mereka mau kritik suka nggak suka biar orang menilai sendiri lah. Karena udah cukup luas dan lebih umum lah ya kalau Google Review. Akan ada suatu titik di mana tempat bisnis itu tidak akan tergantung sama Google Review. Tergantung sama Google Review. Ini juga ada contoh nih. Di Kediri itu ada satu tempat ya, let's say coffee shop skena seperti itu. Dan ini tempatnya ramai banget.
Tapi yang namanya ketika mereka opening, ya pasti ramenya luar biasa dong. Yes. Aku lihat, waduh reviewnya hancur, Sen. Sampai di bawah 4. Tapi sampai hari ini tempat itu Survive. rame. Iya. Bukan cuma survive, rame. Iya. Ada Karena yang bad juga. customernya ini bukan yang mereka itu lihat Google review. Mereka nggak peduli mau gimana, mereka butuh tempat nongkrong buat mereka cocok di situ, ya udah mereka ke situ. Kasus terbesar yang aku pernah dengar adalah ada satu orang nge-review awalnya di TikTok. Dia itu nge-review ada satu warung sate babi, namanya Sate Warenda di Canggu di depan Dius. Hospitality-nya jelek katanya. Oh, oke. Seriusnya jelek. Terus dia di TikTok tenar Mas karena dia lumayan banyak followernya. Followernya gede. Semua netizen itu nge-review 1 bintang di Google review-nya warung Sate Babi Warenda. Semua orang sampai ada yang kerudungan nge-review di situ Mas. Ini tuh warung sate babi. Kenapa? Tapi dia ikut-ikutan kenapa? Sampai saat ini Mas rame. Iya, nggak pengaruh juga ya. Ya, nggak bisa itu bisnis warisan leluhur Mas. Nggak bisa kena impact Google review, nggak bisa. Ya karena orang secara umum juga udah tahu mereka kayak gimana, seperti apa kualitasnya. Oh, dihajar juga ya dia. Iya. Coba nanti cari Mas. Sate Babi Warenda. Lucu-lucu gitu. Aku baca ketawa-ketawa. Kok bisa orang setega itu. Nah, Sen, terus akhirnya kamu sekarang kan udah stay di Bali nih. Stay di Bali. Akhirnya kamu betah nih di Bali nih. Betah Mas. Ya, udah nggak pengen pulang kampung, Sen? Buat jalan-jalan ya, buat balik tinggal di sana enggak. Oke. Terlalu pelan juga progres di sana. Nah, kamu sekarang dengan posisi kamu ya, yang dulu kamu awalnya abeng, anak bengkel, terus kemudian kamu masuk di industri kopi, udah pindah lagi ke Bali, udah married, tinggal di sini, nikah. So next step, kamu masih pengen punya cita-cita lebih lagi, pengen apa atau apa nih your next move? Apakah mau kompetisi kayak atau mungkin bisnis atau apa? Enggak, aku mau slow living aja Mas. Menikmati hidup. Umur nggak ada yang tahu kan. Gimana nih slow living menikmati hidup tuh? Ya berkeluarga yang normal-normal aja. Kayak weekend bisa main jalan-jalan sama keluarga. Itu mungkin aja. Ke Bedugul, ke pantai. Bisa dapat itu aja itu kamu merasa udah cukup? Cukup lah. Apa yang dicari Mas? Ya karena orang kan, wah gue pengen punya bisnis ini makin gede, supaya nanti gue bisa tiap bulan jalan-jalan ke luar negeri atau apa, punya mobil mewah atau apa. Tapi kalau dari Michael Seno Ardabuana, yang menurutmu bisa memuaskan kamu, ya aku gini aja cukup itu. Oh, aku pengen, kalau kepengenan ya, aku pengen buka ini Mas, sesuatu yang bukan kopi. Tapi masih ada hospitality-nya. Oke, contohnya. Dan aku akan menerapkan hal-hal yang ada di industri kopi, tapi untuk produk lain. Apa nih contohnya? Jangan bilang matcha loh. Matcha bagus. Aku pengen bakmi. Oh, bakmi. Oke. Kalau kamu bikin bakmi harus aku yang review duluan dong. Aku nggak bakal bikin Google Please. Biar nggak direview. Oke. Bikin. Kenapa bakmi? Makanan masa depan. Kok bisa bakmi makan masa depan? Lebih gampang dibikin. Oke. Dan bisa tahan lama. Ini beda nih ya. Kalau kemarin ngobrol sama Bisma, dia ya bubur. Karena yang paling sustain adalah beras. Sekarang kamu bakmi nih, beda nih. Di Indonesia. Kalau dia mau buka cabang di Rusia, susah. Anjing. Bis, buka coba Bisma, Bukori di coba Rusia. Buka bubur kopi roti di Rusia. Mana yang lebih survive? Bubur atau bakmi? Bakmi udah terbukti negara apa yang nggak ada Chinatown coba. Oke, yang nggak ada bakminya. Makanan masa depan itu. Udah pasti ada Mas itu bakmi itu. Sayangnya sekarang aku itu udah di posisi aku udah mengurangi makan bakmi. Gara-gara harus banyak Mas. Ya, triglycerid tinggi udah. Udah stop dulu ya, deh sementara. Roti-rotian bakmi stop dulu, anjir emang. Kayaknya bakmi banyak ininya Mas.
bisa ditwist macam-macam. Iya, setuju. Mau kering, kuah, terus bakminya mau seperti apa, kayak yamin atau mau cuy, Iya. terus toppingnya. Setuju. Walaupun mau ditwist seperti apapun bentuknya, mau kuah, mau apa, tapi buat aku tetap Bisa ngebaca karakter kan? enggak, buat Dari aku satu main shop. hero-nya itu adalah dari bakminya dulu. Betul. Mulai Dan dari, itu karakter kan nah, jadinya? taste bakminya gimana, nah masalah topping atau apa, ya udah itu second option gitu. Ya, Tapi itu yang paling skinnya. utama, nah itu adalah bakminya dulu nih kayak gimana nih originalnya nih. Betul. Iya. Luar biasa Seno sekarang perkembangannya, cara ngomongnya udah Kalem ya? aduh, beda sama Seno yang dulu. Dulu gimana Mas? Coba aku di-review. Dulu kalau suruh ngomong rada teoritis bahasa aneh dia masih agak susah nih. Dia teknis iyalah dia oke lah, tapi wah sekarang udah lebih wise ya kan. Berubah deh sekarang. Kopi gampang Mas. Anjing. Beneran, kopi itu very easy. Oke. Yang susah tuh orang kopi. Kopinya gampang, orangnya gampang. yang susah ya. Orang kopi susah. Apalagi kalian sudah bekerja di wholesale, punya klien orang kopi, rasakan. Nah, lu main wholesale nih ya. Terus ketika area Bali diserbu makin banyak roastery, terus banyak roastery yang menawarkan harga yang murah, terlepas dari kualitasnya seperti apa kita nggak tahu. Bagus. Terganggu nggak? Tidak. Nggak ya? Happy. Happy-nya kenapa? Orang-orang yang banyak mau dan mungkin tidak fit dengan produknya Angry Bird akhirnya ke situ lah ya. Iya. Biar mereka aja lah ya, buat mereka aja ya. Jadi klien-klienku tuh sekarang bikin happy. Karena memang orang yang sepemikiran. Oke, yang datang sini memang udah tahu pasti carinya quality. Yes. Ya kan? Sepemikiran. Seru Mas. Jadi kerjasamanya tuh enak. Oke. Jadi kalau mau di Bali cari kopi yang berkualitas, pilihlah Hungry Bird Coffee. Selera. Dimana kalau aku tiap ketemu Dodo, kopi mau biasa aja, dan itu rasanya gitu-gitu aja. Selera. Aku lebih kangen nasi gorengnya, Do. Enggak Mas, getting better kopi. Getting better. Katanya udah pakai ini sekarang. Udah pakai hot air ya roastingnya ya? Buat filternya iya. Wah, mesin apa, Sen? Namanya Typhoon. Typhoon? Ya. Wah, gokil. Katanya rumornya menurut Pak Edo rasanya bisa lebih clean. Sampai hilang juga bisa. Wah, Rasanya kalau jangan dihilangin dong rasanya. Susah Mas itu Mas. Lumayan. Kamu nyari profilnya susah tuh berarti? Bukan, sebenarnya bukan profilnya sih, tapi karakter untuk manipulate-nya tuh rada-rada susah. Hal-hal yang kita pelajari di drum roaster sangat-sangat tidak berguna. Oh, beda lagi ya semuanya. Treatmentnya beda semua ya. Beda. Oke. Ya itu adalah tugas kamu ya. Mudah-mudahan filter kopinya Hungry Bird tetap bisa ngangenin seperti biasanya. Bisa. Ini aja tadi saya juga udah beli 2. Oke, Sen, apalagi yang mau kamu obrolin sebelum kita closing nih, terakhir nih. Kayaknya ini kita terus ini bisa 2 jam nih, Sen. Bisa. Ya, tapi jangan. Apa ya, soalnya aku asik sendiri sih. Jadi aku harap orang-orang kopi yang lain juga asik sendiri. Kayak nggak pasif gitu. Asik sendiri adalah aku mempelajari sesuatu itu kayak menikmati gitu. Menikmati. Enjoy lah ya. Enjoy. Apapun Mas, aku latte art lumayan bisa lah. Di kompetisi pun aku lumayan kayak sekarang udah benar-benar paham gitu. Terus aku udah salurin ke Yabin, akhirnya Yabin bisa salurin ke Brian kan. Terus ya semoga ada efeknya gitu. Kayak bahkan ya sekarang kamu di posisi di challenge sama Yabin pun berani dong. Buat apa? Ikut ilak? Ya pokoknya adu pattern sama Yabin, beranilah. Berani dong. Tapi aku milih basic. Karena biasanya orang-orang latte art yang baru dia itu langsung ngelangkahnya ke pattern-pattern yang advance gitu. Jadi ornamen basicnya dia menurutku kurang bagus. Oke. Tapi kalau kamu disuruh pattern yang aneh-aneh yang breakthrough? Ya mungkin cuma kasih 3 hari lah.
bisa aku. Wah, gokil. Berarti next latte art nih? Enggak. Wah. Slow living. Kamu kan bilang katanya ya satu-satunya yang belum ikut adalah latte art. Ya why not gitu loh. Ya kalau udah ada energi, udah ada waktu buat preparation latihan, hajarlah latte art. Aku nggak terlalu tertarik. Masih ada loh di IG-ku yang kamu pegang, kamu gambar gajah, terus kamu kasih tulisan ini gajah, pada kamu belum bisa latte art sama sekali. Itu kan menunjukkan kamu cita-cita udah pengen jadi latte artist tuh. Masih ada di IG-ku itu. Di feed itu, paling bawah-bawah sendiri zaman dulu. Masa kamu nggak mau mewujudkan itu? Orang-orang lain lebih cepat belajarnya Mas daripada aku. Iya. Aku yakin. Tapi kan kamu udah punya basicnya. Ya yang lain udah ada yang di atasku. Oke, ya tetap kamu bisa lah Sen kalau mau. Kalau mau loh ya, aku sih yakin kamu kalau mau pasti tapi bisa tujuannya juga. Kan bukan itu Mas. Tujuannya kalau di aku kan aku butuh bisa. Akhirnya aku lebih seneng bikin no one to someone gitu. Sekarang. Oh, jadi sekarang yang aku punya. Peranmu sekarang udah ke situ ya. Yes, ini aku yang terakhir aku ada anak dari Kupang yang kayak dia itu kerjanya ngeblend kopi sama sorting, kayak ngambilin defect-defect gitu, terus bikin blend. Terus aku kemarin ajarin dia roasting. Oh, kamu mau bawa dia kopi yang kamu beli di roasting dia, Mas. Oke, akan kita Cobain. lihat nanti rasanya. Dua-duanya? Semuanya. Oke, All batch. nice. Kita akan lihat kayak gimana rasanya. Jadi kamu akan bawa dia nanti untuk kompetisi roasting? Pak Edo. Butuh waktu. Butuh waktu. Butuh waktu, ya kan? We need time. Butuh waktu. Oke, Sen. Thank you banget ya udah mau diajak untuk podcast No Cincong ini, ya kan? Wah, ini akhirnya pertanyaannya kurang menantang. Kurang menantang gimana? Aku juga bingung deh. Kamu pengen ngomong apa lagi deh? Enggak. Cukup. Enggak, karena beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menantang dan sensitif kita simpan buat off the record aja. Oke, Sen, thank you ya. Siap. Sukses selalu di Bali ya. Amin. Apapun yang kamu kerjakan, mudah-mudahan makin lama semakin bermanfaat buat orang banyak. Ya. Nah itu, hidup itu untuk jadi berkat. Yes, nggak cuma sekedar cari duit ya, Sen. Betul, duit. Oke. Nggak ada ujungnya, Bor. Oke, betul. Oke, thank you, Sen. Salam juga buat Dian di rumah ya. Siap, saya salamkan nanti, Mas. Oke. Thank you teman-teman udah menonton episode kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Cincong.